Selamat datang teman-teman, di channel kami yang membahas tentang sejarah dunia. Pada episode kami kali ini, yang akan membahas sejarah dan warisan dari salah satu kerajaan kuno yang menarik, yaitu Kerajaan Lombard. Kerajaan Lombard adalah salah satu kerajaan barbar yang mendominasi wilayah Eropa selama masa migrasi bangsa. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai menjelajahi lebih dalam tentang Kerajaan Lombard. The Kingdom of the Lombard, juga dikenal sebagai Kerajaan Lombard, dan kemudian sebagai Kerajaan seluruh Italia, adalah negara yang didirikan oleh bangsa Lombard, bangsa Jermanik, di semenanjung Italia pada akhir abad ke-6. Raja Lombard, secara tradisional dipilih oleh bangsawan berpangkat paling tinggi, yaitu Dux atau Adipati, karena beberapa upaya untuk mendirikan dinasti turun-temurun gagal. Kerajaan ini dibagi lagi menjadi beberapa kadipaten, diperintah oleh adipati semi-otonom, yang pada gilirannya dibagi menjadi gastaldate di tingkat kota madya. Ibu kota kerajaan, dan pusat kehidupan politiknya, berada di Pavia, di wilayah Lombardia, Italia Utara modern. Pada abad ke-6, Kaisar Bizantium, Justinianus, berusaha menegaskan kembali otoritas kekaisaran di wilayah Kekaisaran Romawi Barat. Akibat perang Goth, pada tahun 535 sampai 554 yang dilancarkan melawan kerajaan Ostrogoth. Harapan Kekaisaran Bizantium akan kemenangan awal, dan mudah malah berkembang menjadi perang berlarut yang panjang, mengakibatkan pengungsian massal penduduk, dan penghancuran harta benda. Masalah semakin diperparah oleh musim dingin vulkanik pada tahun 536, menyebabkan kelaparan yang meluas pada tahun 538 sampai 542, dan wabah penyakit yang menghancurkan pada tahun 541 sampai 542. Meskipun Kekaisaran Bizantium akhirnya menang, kemenangan tersebut terbukti menjadi kemenangan yang mematikan, karena semua faktor ini menyebabkan populasi di semenanjung Italia hancur, menyebabkan wilayah yang ditaklukkan menjadi sangat kekurangan penduduk dan miskin. Meskipun masih ada upaya invasi oleh kaum Frank, sekutunya kerajaan Ostrogoth, di akhir perang berhasil dipukul mundur. Migrasi besar-besaran oleh bangsa Lombard, bangsa Jermanik, yang sebelumnya bersekutu dengan Kekaisaran Bizantium pun terjadi. Pada musim semi tahun 568, orang Lombard, dipimpin oleh Raja Alboin, pindah dari Pannonia, dan dengan cepat mengalahkan pasukan kecil Bizantium yang ditinggalkan oleh Narses untuk menjaga Italia. Kedatangan bangsa Lombard, memecahkan kesatuan politik semenanjung Italia untuk pertama kalinya sejak penaklukan Romawi, antara abad ke-3 dan ke-2 sebelum Masehi. Semenanjung itu sekarang terbelah antara wilayah yang diperintah oleh Lombard dan Bizantium, dengan batas-batas yang berubah seiring waktu. Lombardia yang baru tiba dibagi menjadi dua. Pertama, wilayah utama di Italia yaitu Langobardia Mayor, yang terdiri dari Italia Utara yang berpusat di sekitar ibu kota kerajaan Lombardia, Ticinum, atau kota Pavia modern di wilayah Italia Lombardia. Dan kedua, wilayah Langobardia Minor, yang meliputi Kadipaten Lombard di Spoleto dan Benevento di Italia Selatan. Wilayah yang tetap berada di bawah kendali Bizantium disebut Romania, atau sekarang wilayah Romagna di Italia, di timur laut Italia dan bermarkas di Exarchate of Ravenna. Invasi Lombardia ke Italia ditentang oleh Kekaisaran Bizantium, yang menguasai sebagian besar semenanjung hingga pertengahan abad ke-8. Menurut sebagian besar sejarah kerajaan, Exarchate Ravenna dan Kadipaten Roma yang diperintah oleh Bizantium memisahkan Kadipaten Lombardia Utara, yang secara kolektif dikenal sebagai Langobardia Mayor. Dan dua kadipaten besar di selatan yaitu Spoleto dan Benevento, yang merupakan Langobardia kecil. Karena pembagian ini, Kadipaten Selatan jauh lebih otonom daripada Kadipaten Utara yang lebih kecil. Seiring waktu,
Lombard secara bertahap mengadopsi gelar, nama, dan tradisi Romawi. Pada saat Paul the Deacon menulis pada akhir abad ke-8, bahasa, pakaian, dan gaya rambut Lombardia semuanya telah menghilang. Awalnya Lombard adalah orang Kristen Arian, atau penyembah berhala, yang membuat mereka berselisih dengan penduduk Romawi, serta Kekaisaran Bizantium, dan Paus. Namun, pada akhir abad ke-7, pertobatan mereka ke Katolik hampir selesai. Namun demikian, konflik mereka dengan Paus terus berlanjut dan bertanggung jawab atas hilangnya kekuasaan mereka secara bertahap kepada kaum Frank, yang menaklukkan kerajaan pada tahun 774. Charlemagne, Raja kaum Frank, mengadopsi gelar Raja Lombardia, meskipun dia tidak pernah berhasil menguasai Benevento, Kadipaten Lombardia paling selatan. Kerajaan Lombard pada saat kehancurannya adalah kerajaan Jerman kecil terakhir di Eropa. Beberapa daerah tidak pernah berada di bawah kekuasaan Lombardia, termasuk Latium, Sardinia, Sisilia, Calabria, Naples, dan Apulia Selatan. Setiap warisan genetik Lombard dengan cepat diasimilasikan ke dalam populasi Italia karena jumlah mereka yang relatif kecil dan penyebaran geografis mereka untuk memerintah dan mengelola kerajaan mereka. Regnum Italiae yang diperkecil adalah warisan Lombard, terus ada selama berabad-abad sebagai salah satu kerajaan konstituen Kekaisaran Romawi Suci, kira-kira sesuai dengan wilayah bekas Langobardia Mayor. Mahkota besi Lombardia adalah salah satu lambang kerajaan Kristen tertua yang masih ada, mungkin berasal dari Lombardia Italia sejak abad ke-7 dan terus digunakan untuk memahkotai raja-raja Italia hingga Napoleon Bonaparte pada awal abad ke-19. Itulah sekilas tentang Kerajaan Lombard, sebuah kerajaan kuno yang pernah mendominasi wilayah Italia Utara selama masa migrasi bangsa. Meskipun mereka akhirnya runtuh, warisan dan kontribusi mereka dalam sejarah Eropa tetap berpengaruh hingga saat ini. Terima kasih telah menonton dan menemani kami dalam episode kali ini, dan kami berharap informasi yang kami berikan ini bisa memberikan wawasan yang lebih dalam tentang Kerajaan Lombard. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Legend History kami, agar tidak ketinggalan episode-episode seru lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa pada episode berikutnya. Salam Legend History.